Pemaparan saya ini adalah merupakan legal opini saya. Jadi bisa salah dan juga bisa benar. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi jika ada benarnya, itu semata karena rahmatnya Allah kepada kita semua. Inilah kanal pembagian waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Sahabat mediator, sahabat advokat, dan seluruh subscriber, penonton kanal pembagian waris yang saya hormati. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang hukum waris Islam. Tapi khusus pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu ucapan selamat kepada rekan-rekan 51 rekan sejawat yang sudah dilantik, disumpah sebagai mediator dan arbiter, juga likuidator yang dilaksanakan penyumpahannya pada kemarin hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di Windham Hotel Surabaya. Kepada semuanya saya ucapkan selamat, mudah-mudahan bisa mengemban amanah profesi dengan sebaik-baiknya dan bisa bermanfaat, bisa mendamaikan banyak orang, bisa berguna untuk keluarga, bangsa dan negara ini. Baiklah, para sahabat sekalian, lebih khusus saya juga ingin menyampaikan selamat kepada khususnya tim kecil, yaitu tim Jalur Langit Dekengan Pusat, diantaranya kepada Mas David, juragan tambang nikel di Kendari, kemudian juga Pak Aswan, kemudian juga Abah Solehan yang punya banyak perusahaan ini, terus kemudian juga Mas Riki yang ganteng. Juga saya sampaikan selamat kepada Mbak Yu saya, Mbak Lili yang cantik, juga adik saya Mbak Anti, Mbak Suwanti yang cantik. Semuanya selamat, sukses, dan barokah semuanya. Baiklah, sahabat sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya sedikit ingin menyampaikan juga ada sebuah trik yang pernah saya pakai untuk menyelesaikan perkara gugatan waris di sebuah pengadilan. Kemarin saya di DPC Sidoarjo, DPC Pradisai Sidoarjo, sempat berdiskusi sama teman-teman dan kita saling bertukar pengalaman dalam strategi penyelesaian perkara. Kita ketahui bahwa gugatan di pengadilan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Gugatan pertama untuk perkara waris ini, gugatan di tingkat pengadilan agama, di tingkat pertama ini setidaknya 4 bulan bisa lebih, bisa 6 bulan, bahkan bisa lebih dari 6 bulan itu baru selesai. Kemudian kalau ada yang banding, maka banding itu paling cepat ya 3 bulan baru selesai, kita baru terima salinan putusannya. Kemudian yang susah lagi kalau ada pihak yang tidak puas kemudian mengajukan kasasi. Nah, di kasasi ini paling cepat bisa 1 tahun lebih.
Kalau dulu sih bisa sampai 2 tahun, kalau sekarang 1 tahun sudah bisa turun putusan kasasi itu. Nah, penyelesaian perkara yang sampai bertahun-tahun inilah yang sebetulnya ya mohon maaf itu juga menjadi keluhan daripada kita semua rekan-rekan advokat. Nah, untuk itu kadang kita memang dibutuhkan trik, dibutuhkan strategi untuk bagaimana kita bisa motong kompas, bisa mempercepat penyelesaian perkara ini. Ini ada satu pengalaman saya yang unik, tapi mungkin tidak semuanya bisa ditiru, tapi ini juga merupakan ada satu strategi yang unik, tapi juga ada faktor juga mungkin nasib ya, keberuntungan juga. Begini, ada satu gugatan perkara saya di gugatan waris di Pengadilan Agama. Sebetulnya gugatan saya itu sudah diputus oleh Pengadilan Agama, putusan yang sangat memuaskan kami. Semua gugatan itu, hampir semua gugatan dikabulkan sesuai dengan petitum yang kami ajukan. Jadi mungkin ada beda redaksi saja di antara yang kami harapkan di petitum dengan di amar putusan. Tetapi pada prinsipnya semua kepentingan kita, semua keinginan kita, semua tuntutan kita sudah dikabulkan semua oleh majelis hakim di Pengadilan Agama. Pada waktu itu saya ingin mengambil sebuah salinan putusan, karena kita sudah menang, sebetulnya kita sudah tidak ada keinginan untuk mengajukan banding. Nah, itu saya ngambil sebuah salinan putusan, dan di situ saya mendapatkan informasi bahwa pihak lawan ini sudah berkonsultasi, minta informasi tentang cara ataupun berapa biaya untuk mengajukan banding. Dari situ kita bisa tahu bahwa ada kelihatannya dari pihak lawan saya itu yang sebetulnya dia dalam posisi yang dikalahkan, dalam posisi yang tidak puas, tentu tidak puas ya, berkehendak untuk mengajukan banding. Tapi kemudian setelah konsultasi juga kelihatannya mereka agak berat ya, mungkin prinsipalnya yang berat untuk masalah biayanya perkara banding. Tetapi pada prinsipnya mereka tetap ingin melakukan banding. Nah, mendengar hal itu saya kemudian baru berpikir, wah ini bisa saya gunakan kesempatan. Karena lawan itu sebetulnya ingin banding tetapi ada keberatan tentang biaya banding, maka saya berinisiatif pada waktu itu yang sebetulnya tidak ingin banding karena tuntutan kita sudah dikabulkan semua. Saya langsung mengajukan permohonan banding dan saya bayar panjar di situ. Nah, kemudian setelah saya bayar panjar di situ, saya sempat dipanggil sama ketua majelis pada waktu itu. Intinya begini, bahwa saya ditanyai sama Pak Ketua Majelis, sebetulnya masalah banding kasasi itu tidak ada masalah, itu satu hal yang biasa bagi seorang hakim yang putusannya dibanding atau putusannya dikasasi, itu sebuah hal yang biasa. Tetapi Pak Hakim ini sangat dalam tanda petik itu heran, bingung, loh gugatan sudah dikabulkan, putusan sudah sesuai dengan isi gugatan, dan walaupun memang seharusnya memang begitu putusan itu, artinya sebetulnya sudah tidak ada lagi yang perlu diajukan banding oleh pihak saya. Tetapi kenapa di pihak saya selaku penggugat ini kok mengajukan banding? Apa yang salah, apa yang kurang gitu. Herannya di situ. Terus kemudian saya jawab, mohon maaf Bapak, bahwa betul, terima kasih, kami sudah diselesaikan perkara ini, sudah diputuskan, dan putusan ternyata memang sesuai dengan harapan kami seperti gugatan. Mengenai masalah pertanyaan Bapak, kenapa kok masih dibanding? Saya menjawab bahwa mohon maaf Bapak, sementara saya tidak bisa menjawab hal ini, dan insya Allah nanti panjenengan akan tahu sendiri gitu. Terus akhirnya sudah
Kita jalan, kemudian perkara banding saya diberitahukan kepada pihak lawan, kepada pihak tergugat. Nah, pihak tergugat yang sebetulnya ingin banding tetapi keberatan tentang biaya, prinsipalnya keberatan tentang biaya, itu memanfaatkan permohonan banding saya. Ini kemungkinan mereka berpikir bahwa loh, ternyata ini kok pihak sana kok banding. Kalau banding berarti nanti perkara akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama untuk diadili di sana. Nah, kalau begitu ya kenapa saya juga harus banding? Toh mereka juga akan banding, berarti nanti saya cukup hanya membuat kontra memori saja gitu. Akhirnya hal ini saya pantau terus sampai pada masa waktu yang disediakan 14 hari untuk pihak tergugat mengajukan banding ini habis. Begitu masa bandingnya habis, ternyata pihak tergugat betul tidak mengajukan permohonan banding. Kemudian karena sudah pasti bahwa tergugat tidak mengajukan permohonan banding, saya langsung mengajukan pencabutan permohonan banding. Di situ bahkan sisa panjer saya juga masih sisa banyak dan bisa saya ambil. Akhirnya dengan saya ajukan pencabutan permohonan banding saya itu, maka perkara ini menjadi ingkrah karena tergugat itu, para tergugat sudah habis kesempatan untuk mengajukan banding. Nah, dari sinilah sahabat sekalian, ternyata trik yang saya pakai ini berhasil sehingga perkara ini nggak sampai banding dan kasasi. Jadi ingkrah hanya sampai di putusan Pengadilan Agama saja. Nah, dari situ kemudian saya selanjutnya, karena pada waktu itu salinan putusan belum jadi, kemudian saya ngambil sisa panjer dan sekalian saya mengambil salinan putusan. Kebetulan pada waktu itu di musola di depan pengadilan saya bertemu dengan majelis hakim tadi, salah satu Pak Hakim yang modeli, dan waktu itu secara tidak sengaja saya sempat digini, saya sudah tahu Pak Hartono ternyata jawaban yang saya rahasiakan tadi ya ini toh jawabannya. Ternyata banding yang diajukan Pak Hartono itu yang bagi saya membingungkan tadi, ternyata itu hanya sebuah trik saja, hanya sebuah strategi untuk menangani sebuah perkara agar bisa segera ingkrah perkara itu. Iya Pak, kemudian kita ya sudah, kita pada waktu itu akhirnya Pak Hakim memahami dan tersenyum-senyum, sempat bilang juga ternyata begini ya, pengacara dari Surabaya itu sempat terlontar ngendikannya Pak Hakim seperti itu. Itulah sahabat sekalian sedikit pengalaman strategi yang pernah saya terapkan di dalam gugatan perkara waris, dan itu ternyata berhasil perkara sehingga tidak sampai banding dan tidak sampai kasasi dan sudah ingkrah. Dan alhamdulillah putusan kan memang betul-betul sejak awal saya sampaikan bahwa sudah sesuai dengan kehendak keinginan dari kami selaku kuasa para penggugat itu. Baiklah sahabat sekalian, untuk kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu kembali di dalam video-video selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe gratis sahabat sekalian. Kita bisa sharing. Kalau yang ada pertanyaan, ada komentar, monggo silahkan disampaikan di dalam kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, niat kita untuk belajar thalabul ilmi bersama-sama ini dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita dapat ini juga dibarengi dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.